Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas bagaimana kita cara menghubungkan akun CopyTrade ke Follow Me, yaitu kita sebagai POV-nya adalah sebagai investor ya. Bagaimana kalau kita jadi penyedia signal? Tentunya kita ingin mendapatkan penghasilan tambahan dari biaya berlangganan, ya kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari biaya berlangganan investor. Tentunya juga kita mendapatkan keuntungan dari trading yang kita lakukan. Nah, caranya teman-teman silakan login terlebih dahulu di akun Follow Me-nya, kemudian ke menu Signal. Jangan lupa teman-teman hubungkan akun terlebih dahulu ya. Nah, untuk hubungkan akun kita sudah bahas di video sebelumnya. Teman-teman silakan cek video sebelumnya. Selanjutnya kita pilih di sini ada pilihan jadilah penyedia signal ya. Kemudian klik daftar. Nah, hubungkan akun. Nah, di sini teman-teman silakan hubungkan akun, pilih nama servernya. Misalnya servernya adalah Sugi Trader. Kemudian masukkan informasi akun perdagangannya ya, login MT4. Nah, untuk kata sandi ini boleh menggunakan kata sandi investor ya kalau kita menjadi master copy trade, karena kita nanti kan hanya mentransfer signal, itu boleh menggunakan kata sandi baca aja gitu ya. Berbeda ketika kita menjadi follower, itu harus menggunakan kata sandi utama atau kata sandi tradingnya. Setelah teman-teman berhasil menghubungkan akun, kita akan lanjut ke halaman Be a Signal Provider. Di sini teman-teman klik Apply. Nanti akan muncul halaman pop-up yaitu Document Verification. Teman-teman harus verifikasi nama asli ya, yaitu nama sesuai KTP, dan akun tradingnya juga itu namanya harus sesuai KTP. Setelah itu, teman-teman centang di pojok kiri bawah, I have read and accepted Signal Provider Agreement. Kemudian klik Next. Setelah itu di sini boleh teman-teman jelaskan mengenai trading strateginya seperti apa. Misalnya XAUSD trading gitu ya. Kemudian ini adalah biaya yang dibebankan untuk pelanggan ketika nanti mereka mengikuti signal yang kita miliki. Misalnya 1000 F-Coin ya. Jadi nilainya adalah 10 F-Coin sama dengan 1 USD. Artinya ketika 1000 F-Coin itu artinya harganya $100. Nah ini 1 dolarnya itu rate-nya sesuai dengan yang sekarang ya, yaitu 16.000 berapa sekarang? 700 ya. 16.500 ya kalau nggak salah. Pokoknya real course ya, jadi bukan fixed rate. Kemudian setelah itu teman-teman centang EA Trading ketika memang teman-teman menggunakan EA Trading. Ya kalau tidak silakan di uncheck aja. Kemudian klik submit. Nah, setelah itu ada pemberitahuan Signal Provider Application submitted successfully. Teman-teman harus menunggu 1 hingga 2 hari kerja. Nanti akan dinotif via email atau SMS. Nah, itu dia cara kita menjadi penyedia signal. Setelah itu, ya setelah diterima, nanti tampilannya seperti ini. Ya, ketika nanti teman-teman sudah menjadi penyedia signal, nanti akunnya ada gambar huruf T-nya ya, T berwarna kuning seperti ini. Kemudian di menu subscription, teman-teman bisa melihat pengaturan-pengaturan yang bisa diatur. Misalnya di sini settingnya adalah allow subscription. Ya, ketika ini di disable, maka semua orang yang baru gitu tidak bisa memfollow akun kita. Tapi klien yang sudah atau trader yang sudah memfollow akun kita itu akan selesai hingga masa aktifnya habis ya. Kemudian ini strategi description-nya kita bisa ganti juga. Kalau ada perubahan strategi ya kita bisa ganti. Ini subscription fee-nya bisa diubah juga. Dan ini bisa diubahnya itu per 30 hari ya. Jadi ketika nanti teman-teman sudah mengatur harganya misalnya 1000 F-Coin gitu ya. Itu tidak bisa diubah selama 30 hari ke depan. Kemudian ini ada subscription guarantee. Ya ini yang tadi kita bahas ya di episode sebelumnya. Yaitu mengenai garansi subscription. Kemudian
ini minimum equity for subscribers ya, tentunya kita harus menentukan ya ekuitas berapa yang cocok untuk mengikuti strategi kita ya. Misalnya $1.000 untuk klien yang di bawah $1.000 itu tidak bisa ikut strategi kita karena alasannya risk rewardnya tidak ideal atau tidak cukup aman untuk mereka gitu. Ini kita bisa atur minimum equity untuk subscribernya. Kemudian broker limit for subscriber, ini juga kita membatasi broker yang mereka gunakan. Misalnya kita hanya mengizinkan mereka menggunakan broker berlisensi Bapepti, maka kita pilih di sini misalnya Sugi Trader, kemudian DCFX, Maxco, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian klik save. Dan ini ada automatically post your order information to the community. Ketika ada order di akun, ya maka nanti akan diposting otomatis ke community di sini, di halaman community. Dan ini ada automatically reply after being subscribed. Ya, ketika nanti ada klien yang subscribe, otomatis kita mengirimkan pesan sambutan gitu istilahnya. Kemudian di menu performance, tadi belum kita bahas ya, ini adalah statistik yang bisa kita lihat. Di general kita bisa melihat hide your open position, apakah kita akan menyembunyikan posisi terbuka kepada semua orang. Nah, ini kalau kita ingin menyembunyikan bisa dicentang. Kalau kita ingin transparan kepada semua orang, itu kita tinggal digeser toggle-nya ke kiri ya. Kemudian ada synchronize trading account. Nah, ini kalau kita ganti password trading, tentunya kita harus update juga di sini, di synchronize password ya. Dan ini adalah keterangan dari akun kita. Untuk menu order itu adalah history dari trading yang kita lakukan ya. Nah, jadi itulah cara kita menjadi penyedia signal. Ya, saya kira penjelasannya sangat detail. Di sini tidak ada yang terlewatkan, teman-teman bisa mulai dari awal. Jika teman-teman kurang paham dengan apa yang saya sampaikan tadi, teman-teman bisa rewind videonya, kemudian bisa ditonton ulang. Atau kalau masih ada kendala, teman-teman boleh tanyakan di kolom komentar, atau mau tanya-tanya ke CS Follow Me juga langsung bisa ya, di support@followme.com. Nanti ada kontaknya di situs Follow Me-nya. Nah, di About Us itu nanti teman-teman bisa lihat di sini. Untuk di Jakarta ini sama ya, support@followme.com. Nah, jadi teman-teman silakan jika teman-teman memang ada keterampilan trading yang bagus ya, yang sekiranya cocok untuk dipublikasikan, teman-teman bisa daftarkan diri sebagai penyedia signal di platform Follow Me.